Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita melaksanakan kegiatan hari ini, marilah kita sama-sama berdoa. Yuk pimpin doa ketua kelas. Berdoa dimulai. Pak absen dulu ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah. Yuk kita berdiri sini anak. Kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Siapa yang mau pimpin lagu? Maju ke depan dari Dirjen. Ya, maju. Ada. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, raya adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, duduk kembali. Terima kasih Diki. Sebelum kita belajar hari ini, ayo kita game dulu nak. Ya, game. Masih ingat game coding kemarin? Masih. Yuk, buat barisan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kalian siap? Ya. Yuk. Dengar nama dari Pak ya. Ke kanan. Ada yang ke kiri. Siapa yang ke kiri? Ke kanan. Ke kiri. Ke depan. Ke belakang. Ke depan balik. Ke belakang. Ke kiri. Ya. Dah, tepuk tangan untuk kita pertama. Kita duduk kembali. Yuk. Hari ini kita akan belajar tentang berpikir komputasional sebagai dasar coding dan kecerdasan artifisial atau KA ya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini kalian mampu memahami prinsip berpikir komputasional yaitu dekomposisi, pola, abstrak, dan algoritma. Yang kedua, kalian mampu menyelesaikan masalah sehari-hari secara sistematik. Yang terakhir, kalian mampu bekerja sama dan berpresentasi hasil diskusi kelompok kalian nanti ya. Pembelajaran hari ini pasti ada kaitannya dengan pembelajaran yang lalu. Apa yang kita pelajari yang lalu? Coding. Coding, oke. Coding kah? KA. Masih ingat apa itu coding? Masih. Siapa yang masih ingat? Yuk, tunjuk tangan. Baik, Pak. Oke. Coding adalah proses menulis ilustrasi komputer menggunakan bahasa pemrograman untuk membuat program atau aplikasi kerja. Oke. Atau? Perintah pintar. Kalau KA? Ya, Pak. Oke. Kecerdasan artifisial. Kecerdasan artifisial, apa artinya? Siapa yang bisa? Siapa yang bisa kecerdasan artifisial? Arumi bisa, Arumi? Yuk. Kecerdasan artifisial atau artificial intelligence AI adalah kemampuan mesin atau sistem untuk meniru kecerdasan manusia, seperti belajar, memecahkan masalah, dan membuat keputusan yang seringkali menggunakan coding. Ada yang tahu contoh AI? Ada yang tahu contoh AI? Oke, Aziza. ChatGPT, Meta AI, Gemini, GAI. Pintar Aziza. Tepuk tangan untuk Aziza. Oke, coba lihat di depan. Gambar apa itu, nak? Pernahkah kalian diminta orang tua untuk membuat minuman kopi? Bagaimana kalian membuat minuman kopi tersebut? Coba. Ya, Pak. Nah. Sediakan air hangat secukupnya, sediakan gula dan kopi, kemudian tuangkan air ke dalam gelas. Setelah itu aduk hingga merata, lalu disajikan. Oke. Terus kalian pagi tadi siapa yang bangun pagi? Saya, Pak. Sudah sarapan? Sudah. Oh ya, mandi dulu. Mandi? Sudah. Lalu berangkat ke sekolah ya? Ya kan? Nah, melaksanakan kegiatan rutinitas itu merupakan berpikir komputasional. Inilah yang akan kita pelajari hari ini. Yuk, pada video. Kalian nonton ya? Disimak.
Komputasional. Berpikir komputasional. Apa pengertian berpikir komputasional? Berpikir komputasional merupakan kemampuan menyusun solusi masalah secara logis dan sistematis sehingga dapat diproses oleh manusia maupun komputer. Bukan hanya komputer saja, manusia pun juga, karena yang hebat ini manusia sebenarnya, nak. Ya, nah. Komputer itu adalah buatan manusia. Keterkaitan hubungan antara berpikir komputasional dengan berpikir kritis tidak dapat dipisahkan karena prinsip-prinsip yang ada di dalam berpikir komputasional membangun cara berpikir sehingga membantu seseorang dapat menyelesaikan sesuatu masalah dengan logis dan efektif. Ada 4 aspek pembelajaran berpikir komputasional. Itu ada 1, dekomposisi, yang kedua pengenalan pola, abstrak, dan berpikir algoritma. Yo, ada yang menyimak dekomposisi tadi apa? Hah? Siapa yang tahu? Tunjuk tangan. Dekomposisi, ada yang nyimak tadi? Ya, Pak. Ayo, lanjut. Memecahkan masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola atau bisa dipahami dengan sederhana sebagai pemecahan masalah besar menjadi bagian yang lebih kecil. Oke, bagus. Jadi pemecahan masalah itu walaupun besar bisa kita bagi-bagi menjadi kecil. Karena kenapa? Kalau kita sendiri yang menyelesaikan masalah itu tidak bakalan tercapai. Kita harus membagi masalah itu biar masalah itu terselesaikan. Contohnya misalkan, pernah kalian merayakan ulang tahun? Apa yang di benak pikiran kalian kalau untuk menyiapkan ulang tahun itu? Kue, ya, undangan, tempat, dekorasi, permainan. Nah, itu aja. Apakah tamu kalian kamu kasih makan? Nah, itu tamu pasti makan. Kalau tidak makan lah kelaparan. Nah, itu nak. Jadi ada yang menyiapkan. Kalau kita berpikir sendiri atau menyiapkan sendiri, tidak akan mampu ya kan? Kita menyiapkan sebuah ulang tahun. Jadi kita harus apa yang kamu sebutkan tadi, kasih dengan kakak, adik, pekerjaannya. Nah, kalau dibagi-bagi seperti itu, pekerjaan kita cepat selesai. Oke. Mengerti? Oke, lanjut. Jadi intinya dekomposisi adalah pemecahan masalah besar menjadi bagian yang lebih kecil ya. Jadi permasalahan itu jangan dipendam sendiri, itu maksudnya. Kita harus membagi-bagi dengan yang lain biar permasalahan itu cepat selesai. Yang kedua, pengenalan pola. Ini mudah yang pola ini ya. Pengenalan pola berarti mengidentifikasi kesamaan atau pola dalam berbagai permasalahan untuk menemukan solusi yang dapat diterapkan kembali, atau dengan kata lain adalah menemukan pola yang bisa digunakan kembali atau mencari kesamaan. Coba lihat contoh itu nak. Pola angka, ada angka 2, angka 4, 6, 8. Yang kedua itu pola bentuk. Ada apa itu nak? Segitiga, persegi 5. Yo, sekarang coba Pak mau melihat kejeniusan kalian ini. 2, 4, 6, 8. Kira-kira angka berapa itu nak? 10. Kalian tahu? Sudah 10 berapa lagi? Oke, jadi polanya adalah ditambah 2, ditambah 2. Oke, yang kedua itu pola bentuk itu. Apa? Segitiga, persegi, segi 5. Terusnya apa lagi itu? Persegi 3, pintar. Persegi 3. Karena di sana ada persegi 3, persegi 5. Terus apa lagi? Kembali ke depan lagi, persegi 3. Terus lagi apa lagi nak? Persegi. Sudah itu? Persegi 5. Terus dan terus. Itulah pola bentuk. Lanjut ke 3. Abstraksi atau abstraction. Abstraction adalah menyaring informasi yang tidak relevan dan hanya membagi bagian yang penting. Untuk menyelesaikan masalah dengan kata lain hanya berfokus pada informasi penting dan menyaring detail yang tidak relevan. Kata kunci abstraksi adalah mengambil bagian yang penting saja. Contoh itu nah. Aku adalah tempat orang membeli makanan. Ada meja dan kursi, tapi bukan di rumah. Aku di mana? Di restoran. Yang kedua, aku adalah alat untuk menulis. Biasanya panjang dan runcing. Juga aku bisa dihapus dengan penghapus dan sering dipakai di sekolah. Aku adalah pensil. Nah, ini perlu Pak jelaskan. Jadi, aku itu langsung saja nak. Apa tadi nak? Yang nomor 1?
Hah? Rumah makan atau restoran? Tidak mesti kita harus mengetahui taplak mejanya warna apa, terus garpunya berapa, ya kan? Ya, di yang penting saja. Itu kalau restoran ada kursi, ada meja, ya, ada makanan pastinya. Yang kedua, aku adalah alat tulis. Tidak mesti aku berwarna kuning. Aku membeli di toko mana, ya kan? Apa merek tokonya, ya kan? Itu pensil itu harus pasti yang pastinya runcing bisa dihapus untuk alat tulis. Sama halnya dengan Google Map. Tahu Google Map, nak? Kita Google Map itu untuk apa, nak? Mencari lokasi atau jalan. Pak, misalkan ke rumah Niki. Pak lihat di Google Map. Oh, rumah Niki sudah ke kiri, ke kanan, terus ada persimpangan maju, dah sampai. Di Google Map ada tulisan waktunya dan kilometernya, jarak tempuh di sana. Nah, di Google Map itu tidak ada yang menjelaskan berapa batang atau pohon yang kita lewati, ya kan? Berapa kerikil-kerikil yang kita akan jalani, ya kan? Nah, pohon, kerikil itu tidak begitu penting. Itulah yang nama abstraksi. Ngambil bagian yang penting. Yang keempat, berpikir algoritma. Algoritma thinking, berpikir algoritmik, yaitu algoritma bahasa kita, ya, yaitu menyusun langkah instruksi ataupun prosedur yang sistematik berurutan untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. Contohnya mie instan, masak mie instan. Pernah masak mie instan? Siapa yang pernah masak mie instan? Coba tunjuk tangan. Siapa yang bisa menjelaskan? Yo, coba. Masak dari mulai mempersiapkan untuk bermasak, bahan-bahannya siapa? Tunjuk tangan siapa? Yo, siapa? Katanya pernah. Oh ya, oke. Satu, simpan kompor, letakkan wajan di atas kompor, lalu panaskan minyak di bawah wajan tersebut. Masukkan bumbu yang telah disediakan hingga harum, lalu masukkan nasi yang telah disediakan pada berangkat kira-kira itu selama 15 menit. Masukkan kompor nasi yang sudah masak lalu disediakan. Nah, itu kan dari awal si Mepta membuat mie atau masak mie instan itu dia harus menghidupkan kompor dulu, ya kan? Tidak mungkin langsung makan mie instan, berarti bukan dimasak. Jadi yang namanya algoritma itu dari awal prosesnya, nak, berurutan. Dari awal kita menyediakan peralatan, sudah itu prosesnya, lalu kemudian hasilnya kita sajikan lalu dinikmati. Itulah yang namanya algoritma, yaitu systematics atau berurutan. Ya, sama halnya dengan buat nasi goreng, ya kan? Tidak mungkin nasi gorengnya langsung kamu goreng. Perlu kalian menyiapkan bumbunya dulu, kan? Ya kan? Atau wajannya dulu, minyaknya dulu, kan? Ya, harus berurutan. Sama halnya dengan sholat, tidak mungkin langsung ruku, ya kan? Pasti niat dulu 13 rukun sholat itu, ya. Niat, berdiri betul, terus takbiratul ihram sampai salam, ya. 13, ya. Ingat, masih ingat kan? Kelas 5 masih ingat? Ya. Nah, terus itu 4 aspek pembelajaran apa, nak? Berpikir komputasional, ya. Ada dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan berpikir algoritma. Dah, lanjut. Ada yang namanya IFO. I apa itu? Input, P proses, dan O output. In, tahu kan? In itu masuk. Proses yaitu proses, out itu keluar, put. Ada dasar dari cara komputer berpikir dan juga digunakan dalam pemecahan masalah secara sistematik. Contohnya, mencuci di mesin cuci. Siapa yang pernah membantu orang tuanya mencuci di mesin cuci? Yo, apa ada di rumah mesin cuci? Hah? Ada yang punya mesin cuci? Tunjuk tangan yang punya mesin cuci. Oh, pernah bantu orang tua mencuci di mesin cuci? Apa yang pertama sekali kau lakukan? Terus? Nah, jadi hasilnya itu pakaian yang bersih. Dari awal kita harus menyediakan mesin cuci dulu, kan? Nah, di mesin cuci itu kita memasukkan pakaian yang kotor. Itulah yang nama input, masuk. Nah, masukkan pakaian yang kotor, kemudian air dan deterjen, ya. Kemudian kita tekan tombol start, ya kan? Atau memutar sebuah tombol itu, ada yang memutar, ada yang menekan start itu, kan? Start itu mulai. Itu yang namanya coding, ya. Memulai, memerintahkan sebuah alat elektronik kan? Itu mesin cuci, kan? Nah, sudah itu mulailah dia berproses mencuci. Itu yang namanya proses mencuci. Terus dihasilkan apa, nak? Pakaian yang bersih, diambil atau dikeluarkan, out. Itu yang namanya out, dikeluarkan, menghasilkan sebuah pakaian yang bersih dari mesin cuci. Yang pernah minum jus buah. Pernah minum jus buah. Nah, sekarang membuat jus buah itu pasti pakai apa? Blender. Siapa yang pernah membuat jus buah? Tidak pernah. Makannya saja, ya. Ya, siapa yang pernah? Yuk, siapa yang? Oh, ya, jadi pernah. Jus apa dulu, nak? Jus mangga, oke. Kenapa dimasukin susu? Biar apa? Biar manis, biar enak. Oke, bagus, ya. Lalu kita tombol start untuk proses pemblenderan juga. Tunggu sampai selesai. Matikan blender. Terus dikeluarkan dari blender. Lalu dikeluarkan dalam gelap. Lalu dihidangkan. Oke, bagus. Nah, hampir sama dengan suci tadi, ya, mesin cuci, ya. Proses, out, dan in, ya kan? In itu masukkan buah mangga tadi, ya, di dalam blender, ya kan? Dengan air, dengan susu, biar enak tadi, ya. Susu, terus kita tekan tombol start. Nah, mulailah berproses memblender yang kamu masukkan tadi, yang kamu in tadi, kan? Terus hasilnya dikeluarkan, yaitu output, ya, menghasilkan sebuah minuman jus yang bisa kalian nikmati. Enak minuman jus tuh, nak, ya kan? Yang belum pernah minum jus, nanti Pak ajalah minum jus. Oke, ada lagi. Itu IVO. Nah, masih ingat dengan
flag dan unflag? Masih. ya. Kalau flag itu pasti menggunakan alat elektronik. Contohnya apa nak? Tablet, terus komputer. Aplikasi untuk mengajarkan konsep berpikir komputer. Kalau unflag itu pasti tidak menggunakan perangkat elektronik. Contohnya apa nak? Contoh bermain kartu air. Dah, ngerti ya? Ini sebenarnya sudah kita pelajari unflag dan flag. Ya, nah, masih ingat kan? Ya, lanjut. Yuk, sekarang kita melaksanakan pembagian kelompok. Sudah ya? Sudah membentuk kelompok kan? Ya, sudah membentuk kelompok. Ada auditory, kinestetik, dan visual ya. Nah, Pak akan membagikan LKPD sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Siap? Dikerjakan LKPD? Siap. Dijawab ya. Untuk kalian buat cara membuat nasi goreng ya. Yuk. Ini kalian tentukan nilai tempat. Nah, ada gambar mobil itu. Ya, dikerjakan ya. Yo. Untuk auditory, ini tugasnya itu tempat sampah daur ulang. Nah, kalian cocokkan. Ada tempat sampah ini kan? Ada tempat sampah kertas, plastik, kaca, organik. Nah, kalian pilih itu. Ya, ada sampahnya di atas nih. Kalian pilih, dimasukkan. Ya. Ngerti? Ngerti? Hah? Iya, dijawab. Kalau plastik, taruh ke plastik. Ya. Kalau yang namanya kertas, sampah ke kertas. Yuk. Di buku ini, Pak. Ya, di buku jadi. Buat nasi goreng. Pernah buat nasi goreng? Apa mau Pak jelaskan? Gak usah, langsung. Oke. Nah, ini kan Ratu Koki. Untuk nilai tempat, tentukan pilihan. Ini kan ada angka 45. Ada puluhan, ada satuan. 5 diletakkan di mana? Apa di puluhan, apa di satuan? 4 diletakkan di mana? Ngerti? Kalian tulis. Pakai pena. Yuk, tulislah langsung. Di mana? 4 di mana? Tulis. Misalnya kamu tulis 5 di sini misalnya, atau 5 di sini, tulis 5. Ini tulis 4. Yuk, tulislah cepat. Yuk. Ini sudah kalian catat di buku, langsung. Siap maju. Siap. Yuk. Ya. Ayo, tepuk tangan dulu untuk kinestetik. Ayo tepuk tangan, maju pertama sekali. Yuk. Yuk langsung nggak ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok kinestetik akan mempresentasikan hasil dari presentasi kami yaitu membuat nasi goreng. Cara membuat nasi goreng. Nasi putih secukupnya, bawang putih secukupnya, bawang merah secukupnya, cabai merah secukupnya, dan bawang secukupnya, kecap secukupnya, saus secukupnya, garam secukupnya, minyak sayur secukupnya, telur secukupnya. Proses. Hidupkan kompor. Letakkan wajan di atas kompor. Lalu panaskan minyak di wajan tersebut. Masukkan bumbu yang telah disediakan. Tumis hingga harum, lalu masukkan nasi yang telah disiapkan, aduk hingga merata. Kira-kira ditunggu 15 menit. Matikan kompor. Nasi goreng yang sudah matang lalu disajikan atau dihidangkan. Yo. Terima kasih hasil dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nanti dulu ada yang mau tanya? Hah? Tidak ada, karena nasi gorengnya pasti enak pasti ya. Tepuk tangan untuk kinestetik. Silakan duduk kembali kalau tidak ada pertanyaan. Ayo kelompok lain, maju. Yang sudah auditory. Yuk, maju. Tepuk tangan. Ayo tepuk tangan. Yuk, maju. Yo, kelompok auditory. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Visual lupa, visual. Oke, visual. Apa itu nak? sampah daur ulang. Yo, tempat sampah daur ulang ini nak. Nah, ini sampah plastik, sampah kertas ya. Nah, ini kan kertas, masuk ke sampah kertas. Terus buku masuk ke sampah kertas. Ini apa ini nak? Oh, kertas ini. Oh, ini kertas, masuk kertas. Oke, bagus. Sekarang sampah plastik ini botol plastik masuk. Terus apa lagi nak? Apa nih? Ini cup es ya. Yo, masuk ke sampah plastik. Terus apa lagi? Kantong plastik, pintar. Sekarang kaca. Oke, kaca yang mana kaca nak? Oh, lampu ini ya. Lampu masuk ke ini apa namanya? Kotak sampah kaca dikelompokkan semua ya, sesuai dengan tempat sampahnya. Ya, terima kasih. Ada yang mau tanyakan? Tidak ada. Terima kasih nak. Yo, tepuk tangan untuk kelompok visual lupa Pak, visual. Yo. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Audio maju. Sudah, yuk. Yo, siap? Dah. Nanti Pak bantu kalau susah. Yo, perkenalkan dulu. Perkenalkan, nama kelompok auditory. Yo. Jadi, apa itu nilai tempat? Tempat puluhan dan satuan. Yo, itu sebutkan 4 berapa itu? 40? 5. 4-nya di? Di puluhan, 5-nya? di satuan. Nah, terus lanjut. 16, 1, puluhan, 6 satuan. Oke. 5,
satuan. Satuan. Puluhannya tidak ada? Tidak ada. Yuk, pintar. Yuk, lanjut. 93, 9 puluhan 3 satuan. Yuk. 55, 5 puluhan 5 satuan. 55 puluhan 5 satuan 5. 8 satuan. Yuk, coba kasih tunjuk dengan kawannya nak. Sambil dibacakan. Ayo. Yuk, lanjut. Terus sambil dibacakan. Yuk. 10-an 1 0 satuan. Kasih tunjuk dengan kawan. Yuk sambil baca. Nah, ini kayak ini. Yuk, lanjut. Terus 30, puluhan 3 0 satuan. benar? Yuk, lanjut lagi. 17, 1 puluhan 7 satuan. Ya. 84, puluhan 8 satuan 4. Ya. 21 puluhan 7 satuan 1. Wah, benar semua. Benar. Tepuk tangan untuk kelompok auditory. Ya. Silakan kumpul tugasnya. Yuk, kumpulkan tugasnya. Presentasi kalian sangat bagus, memuaskan. Ya, tepuk tangan dulu untuk kita bersama. Alhamdulillah. Terima kasih anak ya. Nah, sekarang Pak mau tanya, ada yang ingin ditanyakan atau tidak mengerti dalam pembelajaran hari ini? Tidak ada. Mengerti semua? Alhamdulillah. Sekarang kita akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Ayo, siapa yang ingin menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Saya Pak. Kesimpulannya pembelajaran profesional sangatlah penting untuk kehidupan sehari-hari. Sangat penting. Selalu memikirkan permasalahan secara logis dan sistematik. Siapa lagi coba? Saya Pak. Oh ya? Pembelajaran berpikir komputasional mempunyai 4 aspek, yaitu dekomposisi pemecahan masalah, pengenalan pola, abstraksi, fokus pada bagian penting, algoritma, berurutan. Oh ya, bagus. Jadi semua itu benar semua. Kesimpulannya benar semua. Tepuk tangan untuk Niki dan Arumi. Tepuk tangan. Ya. Ya, terakhir. Jadi pembelajaran hari ini kita tutup sampai di sini ya, Tapi lupa Pak, kita sebelum menutup pembelajaran hari kita main game. Pak, ada permainan game. Mau? Siap? Ada yang belum siap? Oh ya lupa, sebelum main game Pak mau membagikan PR ya, PR untuk kalian ya. Ya, PR. Tolong bagikan dengan kelompoknya. Ini dikerjakan di rumah ya. Ya. Mudah soalnya, gampang dan disimpan. Yuk, langsung disimpan di ini di tas kalian. Yuk, kita langsung bermain game. Sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, kita langsung main game. Oh ya lupa bukan. Yuk, siap. Ini game ini memerlukan internet, nak. Jadi harus disambungkan ke internet dulu. Ini game ini tentang pola, nak. Masih ingat pola tadi? Yo, tunggu ya. Kita jawab sama-sama. Ya, apa jawab sendiri? Apa Pak? Sama-sama. Oke. Siap? Yo, apa itu tanda-tanya? Bulat. Benar, Bu. Bulat. Yo, konsentrasi apa? Segitiga, oke. Terus? Ayo lagi. Apa? Segitiga. Yo, ada waktunya. Segitiga. Yo, jangan sampai salah lagi. Ayo, konsentrasi. Diperhatikan. Bintang. Yo, ayo, konsentrasi. Yo, lanjut. Sekali lagi ya. Bintang. Nah, selesai. Tepuk tangan. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, kita berdoa sama-sama. Yuk, pimpin doa ketua kelas. Berdoa dimulai. Wa tawasau bil haqq wa tawasau. Sadaqallah.